Hai, selamat malam. Saya Krisda Mayanti, yang mungkin kalian sudah kenal sebagai pasca stroke dengan lumpuh tubuh kanan dan pemakai kursi roda ajaib yang bisa keliling dunia. Dan saya juga seorang arsitek di sebuah perusahaan properti besar di Indonesia dan juga seorang penulis. Sebenarnya bukan penulis baik mungkin ya, tapi lebih kepada saya ingin terapi otak saya, karena memang seorang pasca stroke itu memang otaknya sudah cacat dan itu harus diterapi untuk tidak mengecil, karena syaraf gara-gara stroke itu bisa rusak, mati atau pingsan, dan itu harus di maintain untuk menjadi otak bisa tetap berpikir dengan baik tuh. Jadi saya menulis dengan genre apapun apa yang saya alami. Jadi bukan sebagai analisa, tapi lebih kepada kesaksian. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan 4 buku baru yang saya tulis selama tahun 2020 pas masa pandemi. Jadi tahun 2020 kemarin saya menghasilkan 10 buku yang belum di launching atau diperkenalkan kepada masyarakat, walaupun sudah saya perkenalkan sebagai dipromosi di media sosial saya, dan sudah terjual beberapa buku untuk mereka. Tetapi pada sebelum pandemi saya selalu launching di mall dan selalu terbeli, cetakan pertama pasti habis, dan itu hasilnya bukan untuk saya, untuk Tuhan lewat teman-teman disabilitas. 4 buku tentang Amerika ini ada 3 area. Yang pertama adalah Dunia Unik Barat Amerika. Ada 2 buku, Dunia Unik Barat Amerika, di mana saya bicara tentang Amerika Barat itu dari San Diego, LA, Santa Barbara, terus ada Solvang, ada San Francisco, ada Lake Tahoe, dan ada Las Vegas, terus ada Palm Springs dan sebagainya, daerah situ. Jadi West Coast. Saya bicara tentang selain bicara tentang titik-titik wisatanya, tapi saya lebih kepada bicara saya sebagai pasca stroke di atas kursi roda, dan saya melihatnya sebagai kacamata arsitektur dan estetik Amerika sebagai sebuah negara besar yang syarat dengan konsep-konsep yang sangat berbeda yang ada seperti di Indonesia. Dua buku ini adalah memang khusus Dunia Unik Barat Amerika. Detail-detailnya itu pasti tidak ada di buku-buku tentang Amerika yang lain. Kenapa? Karena kalau yang di buku-buku di luar sana yang tentang Amerika pasti hanya bicara tentang wisatanya saja, misalnya tentang Disneyland-nya, tentang mungkin Coronado di San Diego, tentang Golden Bridge di San Francisco, tentang apapun yang berhubungan dengan wisatanya. Tapi saya tetap menulis dengan kacamata seorang arsitek. Bagaimana Golden Bridge ini dibangun, bagaimana struktur tariknya untuk mengikat tiang-tiang jembatannya, itu yang saya bahas. Jadi ini tidak akan ada di buku-buku tentang Amerika yang lainnya. Ini tentang Dunia Unik Barat Amerika. Buku ketiga yang sama adalah Pesisir Timur Amerika. Pesisir Timur Amerika itu bicara dari bagian utara adalah Boston, Washington, New York sampai Florida. Di Florida juga saya bicara tentang
wisata besar itu Disneyland aja ada 4 Disneyland, terus ada SeaWorld, ada Universal Studio, terus berjalan sampai ke New York, ada Liberty, ada masuk ke Boston, terus ada ke apa lagi, saya jadi lupa. Jadi di Washington itu juga semua bangunan-bangunan pemerintahan Amerika saya tulis di sini dengan konsep-konsep arsitektural yang ternyata saya baru tahu bahwa itu konsep itu sangat luar biasa, dan itu saya tulis ini, dan pasti dia akan ada di buku-buku wisata lain yang berhubungan dengan dunia pesisir timur Amerika. Karena saya melihatnya dari kacamata seorang arsitek. Ini buku ketiga. Buku keempat tentang Amerika adalah dari Arizona, New Mexico sampai Texas, di mana kita akan melihat dunia kaktus, dunia koboi dan ladang minyak. Jadi karena adik saya tinggal di Dallas di Texas, di tengah-tengah benua Amerika, kami ke daerah barat naik mobil, juga pernah dari Irving atau Dallas ke daerah timur juga naik mobil. Jadi saya melihat seluruh benua Amerika lewat mobil, dan saya bisa melihat sendiri bagaimana di daerah Texas itu ladang minyak yang luar biasa banyaknya, di mana bahkan kita tahu bahwa Texas adalah salah satu negara bagian Amerika yang terkaya, karena itu ya ampun, saya jalan itu kanan kiri tuh kilang minyak dang-dong setiap saat, dan itu semua orang kaya itu karena minyaknya. Terus juga kita masuk lihat dunia kaktus, jadi kaktus besar yang selalu ada di film-film koboi, itu keren banget. Juga karena adik saya tinggal di Irving, Dallas, itu sampai masuk ke Fort Worth, itu di dunia koboi dengan longhorn sapi dengan tanduk yang panjang. Waktu itu kami di sana ada pameran sapi tanduk panjang dengan koboi-koboinya. Itu benar-benar saya cuma membayangkan ketika film-film koboi itu, ya ternyata dunia itu. Dan karena di Fort Worth itu kotanya memang kota asli koboi yang tidak dibongkar, jadi hanya dipugar saja. Ini sangat menarik buku-buku ini juga. Ini pasti tidak akan ada yang orang ke sana. Kenapa? Bukan nggak ada, tapi jarang orang ke sana. Kenapa? Karena ini daerahnya memang di tengah-tengah, di mana ini bukan wisata dunia. Artinya kalau orang ke Amerika biasanya ke West Coast atau ke East Coast. Jarang mereka di tengah-tengah, di Texas, apalagi Texas. Karena Texas bisa dibilang ya wisatanya wisata lokal. Salah satunya ada Fort Worth di dunia koboi. Silahkan membaca, ini sangat menarik dan saya belum pernah melihat tulisan-tulisan tentang Fort Worth, tentang dunia koboi dan tentang ladang minyak. Nah, saya juga pernah waktu itu dari LA pulang ke Dallas melewati batasan Amerika Meksiko, di mana itu ada jalur dikasih kawat berduri karena banyak sekali imigran gelap dari Meksiko yang mau masuk ke Amerika. Itu sangat menarik. Itu saya tulis di sini. Termasuk juga dunia Indian, bagaimana dia tersingkir sebagai suku asli Amerika, tetapi justru
tersingkir dari pendatang-pendatang dari Eropa. Itu saya tulis ini semua. Ya, inilah 4 buku saya tentang Amerika yang saya perkenalkan, yang saya tulis sejak 2020, dan itu bisa didapatkan komen tulis di video ini, dan saya akan memberikan harga hasilnya bukan untuk saya tapi untuk Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bicara tentang buku-buku saya. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, ini 4 buku saya tentang Amerika yang saya tulis tahun 2020. Yang pertama dan kedua judulnya sama, Dunia Unik Barat Amerika. Yang buku ketiga adalah Pesisir Timur Amerika, dan buku keempat adalah dari Arizona, New Mexico sampai Texas. Jadi bisa dibilang buku-buku ini adalah rangkuman perjalanan saya dan keluarga dari Barat Amerika sampai Timur Amerika lewat Texas naik mobil, dan ini terjadi beberapa kali sejak belasan tahun lalu, karena adik saya tinggal di Dallas, Texas, sehingga kami punya kesempatan untuk melakukan ini. Oke, terima kasih.